Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Farid Susul Fatoni. Di sini tentunya saya akan mencoba untuk menerangkan mengenai modul ajar proyek kreatif dan juga kewirausahaan untuk memenuhi salah satu tugas atau modul dalam rangka menempuh program Guru Penggerak Jawa Barat dengan tema atau materi penerapan pembelajaran berbasis kasih sayang. Untuk penerapan berbasis kasih sayang dalam hal ini, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membawakan itu pelajarannya adalah pelajaran PKK atau Proyek Kreatif Kewirausahaan mengenai tentang perencanaan elemen kegiatan produksi. Pada kegiatan produksi ini tentunya tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk dapat menciptakan karakteristik siswa yang mampu menciptakan suatu produk yang kreatif dan juga inovatif. Dan di sini untuk kompetisi awalnya adalah siswa memahami serta dapat mampu menciptakan sebuah peluang usaha, kemudian menciptakan berbagai macam jenis produk sesuai dengan keahliannya dan juga hobinya, gitu bisa berbentuk makanan, bisa berbentuk suatu produk kerajinan, bisa membentuk suatu produk yang memiliki nilai jual tentunya. Ya. Kompetisi awalnya adalah anak-anak mengetahui tentang hal yang berhubungan dengan peluang usaha dan juga berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Karena di sini kegiatan pembelajaran yaitu menggunakan pembelajaran kurikulum merdeka, maka ada penerapan profil pelajar Pancasila, yaitu salah satunya menanamkan sifat mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan juga gotong royong. Kemudian sarana yang digunakan serta prasarana yang kita gunakan, kita mengkolaborasikan antara ruang kelas, lingkungan sekitar sekolah, dan juga lingkungan sekitar tempat tinggal peserta didik. Kemudian peralatan yang digunakan yaitu salah satunya adalah kita menggunakan laptop. Anak-anak juga kebetulan alhamdulillah di sekolah kami sudah dilengkapi dengan lab komputernya masing-masing. Terlebih lagi untuk jurusan bisnis retail sudah memiliki lab komputer sendiri. Kemudian anak-anak juga diperkenankan untuk menggunakan gadget anak-anak yaitu Android, kemudian LCD, speaker, Bluetooth, dan lain sebagainya. Termasuk lembar kerja peserta didik sudah disiapkan, video pembelajaran, kemudian internet, alhamdulillah, kemudian googling juga, serta PPT yang kami siapkan. Dan terpenting adalah buku teks yang sudah disiapkan oleh sekolah yang bisa diambil atau dipinjam dari perpustakaan. Jumlah siswa semuanya rata-rata di sini antara 30 sampai dengan 36 siswa tergantung dari jurusannya ya. Kemudian mode pembelajarannya adalah project based learning. Jadi anak-anak pada dasarnya adalah diberikan suatu pemahaman. Kemudian setelah itu anak-anak diberikan kebebasan serta dibimbing untuk membuat suatu karya produk. Produknya baik itu produk pendidikan maupun produk yang bersifat ekonomis yang bisa dijual oleh anak-anak. Metode pembelajarannya dengan menggunakan alur mereka belajar, mulai dari eksplorasi, kemudian uh, konsep ruang kolaborasi, demonstrasi, kemudian kontekstual learning, elaborasi, pemahaman, serta adanya koneksi antara materi sebelumnya dengan materi yang tentunya akan dipelajari. Nah, untuk kompetensi intinya yaitu, nah di sini, karena dasarnya adalah untuk menanamkan sifat wirausaha, maka sebisa mungkin pada kompetensi ini di sini dapat siswa mampu menyusun rencana produksi meliputi menetapkan jenis dan jumlah produk, menetapkan desain rancangan produk, menyusun proses kerja pembuatan prototipe, kemudian menghitung biaya produksi. Ini cukup panjang sekali karena pada dasarnya mereka ini akan mengalami berbagai macam permasalahan. Salah satunya adalah anak-anak kebanyakan mereka tidak percaya diri atau pernah mendengar istilah-istilah tetapi tidak tahu maknanya. Seperti contohnya, seperti kata prototype. Prototype saya mendengarkan tetapi ternyata anak-anak belum paham apa itu prototype. Nah, setelah dengan pendekatan kasih sayang, siswa diberikan pendalaman, keyakinan, kemudian percaya diri, serta kesadaran bahwa setiap manusia memiliki kemampuan
yang tentunya dibekali oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa hidup oleh dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, salah satu bentuk yang diterapkan adalah pada kompetensi inti di sini adalah siswa yang pertama memiliki sifat yakin bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menjadi seorang wirausaha dan bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kemudian dengan penuh percaya diri, guru menanamkan kepada siswa untuk bisa bersikap mandiri, tetapi tentunya dengan bimbingan serta arahan yang dapat meningkatkan percaya diri mereka. Tujuan pembelajaran yaitu diambil dari TP, yaitu hasil dari analisis CP sebagai TP utama, yaitu peserta didik dengan mengamati video, dengan mengamati PPT, dengan mencari informasi, mampu menyusun rencana produksi meliputi menetapkan jenis dan juga jumlah produk secara mandiri, kreatif, gotong royong, dan bernalar kritis. Karena di sini ada kreatif, mandiri, dan juga gotong royong, maka untuk pendekatan kasih sayang, di sini perlunya guru atau kita memberikan suatu pemahaman tentang bagaimana sih goal atau target akhir dari pembelajaran ini. Otomatis yang terpenting adalah melakukan sebuah kesepakatan pembelajaran, mulai dari bagaimana metode dan model yang akan dilaksanakan, arah dan juga proses pembelajaran tersebut, dan terpenting adalah untuk asesmen atau penilaiannya. Karena ini bersifat project, maka salah satu hal yang sering kita khawatirkan adalah anak tidak mampu kemudian menyerah. Oleh karena itu, penting diperlukan adanya pendekatan secara lebih psikis dan juga lebih dekat lagi kepada siswa supaya tentunya dapat terbangun percaya diri serta sikap gotong royong serta saling membantu. Dalam hal ini adalah si guru sebagai steer atau pilot yang ada dalam pembelajaran ini. Kemudian indikator tujuan pembelajaran, siswa mampu menyusun rencana startup dengan menyusun rencana produksi secara sistematis. Peserta didik mampu menetapkan jenis dan jumlah produk secara mandiri atau bekerja dengan UMKM sekitar. Peserta didik mampu menyusun tahapan-tahapan dalam rencana produksi. Nah, di sini saya memasukkan tentang pemahaman bermakna. Kenapa? Karena tentunya dalam pembelajaran menerapkan dengan berbasis kasih sayang itu, anak-anak itu perlu mendapatkan suatu pemahaman yang tentunya nantinya akan menjadi modal untuk mereka menjalani hidup ke depannya. Yang terpenting dari titiknya adalah mandiri, kemudian bisa bergotong royong, dan tentunya kreatif serta inovatif. Apa pemahaman bermakna yang akan dibangun? Satu, peserta didik dapat menyusun rencana produksi secara sistematis yang meliputi menetapkan jenis dan jumlah produk kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, bagaimana dengan penuh kasih sayang kita menerapkan baik itu secara empirik, baik itu secara pengalaman orang lain, pengalaman para pengusaha yang ada di sekitarnya, maupun juga pengalaman kita sebagai guru dalam hal kegiatan produksi atau dalam kegiatan berbisnis. Nah, maka dari itu penting di sini guru dengan penuh kasih sayang, dengan penuh dengan penuh hormat kepada siswa, dengan penuh perasaan untuk senantiasa menanamkan jiwa semangat, percaya diri, tanggung jawab, bisa dengan memberikan reward, bisa dengan memberikan sebuah ungkapan terima kasih dan juga selamat, serta senantiasa menanamkan kepercayaan kepada Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Tanamkan kepada anak bahwasanya belajar adalah bentuk dari ikhtiar. Walaupun tentunya kita tidak akan terlepas dari yang namanya takdir, seyogianya manusia harus sadar bahwasanya Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut merubah nasibnya itu sendiri. Artinya Tuhan seimbang antara takdirnya dengan senantiasa kita diberikan kesempatan untuk membuat yang terbaik untuk kehidupan kita tentunya. Nah, titiknya ada di sana tentunya ya. Untuk itu penting sekali persiapan mulai dari langkah-langkah di pertemuan pertama. Kita usahakan dimulai dari membuat lembar soal asesmen diagnostik kognitif. Kita melihat terlebih dahulu seperti apa sih kemampuan serta pemahaman dasar mereka
mengenai pembelajaran ini. Kemudian menyusun tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menjelaskan perencanaan produksi. Peserta didik mampu menyusun rencana produksi, menyusun lembar kerja peserta didik yang tentunya alhamdulillah sudah terlampir, dan juga menyusun lembar soal asesmen formatif untuk mengetes kemampuan dasar setelah pembelajaran. Di pertemuan kedua, menyusun tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menetapkan jenis dan juga jumlah produksi secara mandiri dan bekerja sama dengan UMKM. Menyusun lembar kerja peserta didik untuk yang kedua ya, untuk pertemuan kedua yang terlampir. Kemudian di pertemuan ketiga, menyusun tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menyusun tahapan-tahapan dalam perencanaan produksi, menyusun lembar kerja peserta didik terlampir. Nah, karena di sini adalah kegiatannya dengan berbasis project, maka pasti akan menemukan berbagai macam kendala. Salah satunya adalah konsistensi pembelajaran, kemudian percaya diri. Nah, biasanya yang dapat menutup atau memberhentikan pekerjaan anak itu adalah ketika anak tidak paham, kemudian dia malu bertanya, setelah malu bertanya akhirnya dia tidak mengerjakan. Maka otomatis tidak ada pembelajaran. Untuk itu perlu tentunya guru memberikan dorongan support moral, keyakinan, serta bahwasanya siswa itu diperhatikan, kemudian setelah itu dipupuk semangatnya, kemudian dengan memberikan reward. Sebisa mungkin memberikan reward, apakah itu dengan secara bahasa ataupun secara fisik juga, misalkan contohnya seperti dengan memberikan reward barang atau apalah gitu, seperti itu. Mungkin untuk pemaparan RPP-nya demikian untuk aplikasi pemaparan berbasis kasih sayang.